Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arel Farik. Saya dari kelas R8C dengan NPM 2021 155 00 158. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar yang berjudul tentang wawasan isu lingkungan hidup. Nah, jadi saya akan membahas bagaimana isu lingkungan hidup itu penting bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut. Nah, di slide pertama yaitu terkait wawasan isu lingkungan hidup global ya. Jadi pada dasarnya tantangan dan solusi untuk masa depan yang berkelanjutan terkait isu lingkungan itu kini menjadi prioritas global dan nasional dengan dampak signifikan pada kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan planet kita. Jadi, wawasan terkait isu lingkungan hidup ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Timbul pertanyaan, mengapa isu lingkungan itu bisa penting gitu kan? Ternyata isu lingkungan itu bisa penting karena yang pertama mengancam terkait keberlangsungan hidup kita. Karena apa? Karena isu lingkungan itu sangat mempengaruhi terkait yang pertama ada krisis iklim. Nah, krisis iklim ini di sini adalah suhu bumi naik sekitar 1,1 derajat Celcius di atas pra-industri ya atau IPCC yang menyebabkan dampak lingkungan yang luas dan parah. Nah, ketika suhu bumi ini naik, maka keadaan akan menjadi semakin panas dan semakin kering, dan ini bisa mengancam terkait keberlangsungan hidup makhluk yang ada di muka bumi. Selanjutnya itu terkait ancaman air dan pangan. Nah, ancaman air dan pangan ini menjadi keamanan yang sebenarnya harus bisa kita jaga terkait air bersih dan pasokan pangan global karena semakin terancam akibat perubahan iklim dan polusi. Nah, dengan adanya kita untuk memahami isu lingkungan, maka kita akan mengerti terkait ancaman air dan pangan ini menjadi satu hal yang sangat krusial gitu bagi kelangsungan hidup. Lalu selanjutnya itu adalah kehilangan keanekaragaman hayati, yang artinya 1 juta spesies itu terancam punah atau IPES, mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Jadi ketika beberapa spesies atau tumbuhan itu mati, maka itu akan mengakibatkan kecacatan ekosistem yang ada, yang membuat hal itu menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk diatasi gitu kan. Lalu selanjutnya ada kerugian ekonomi. Nah, kerugian ekonomi global itu mencapai 400 US dollar ya, yang artinya ini bisa mengancam ekonomi global juga gitu ketika hal isu lingkungan ini tidak segera diatasi seperti itu. Tadi itu adalah mengapa kita harus memahami isu lingkungan. Nah, selanjutnya ini adalah isu pertama ya, isu utama dari isu lingkungan yaitu terkait perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, isu pertama ini sebenarnya kita bisa melihat dari peningkatan emisi gas rumah kaca dan juga kenaikan muka air laut, lalu ada fenomena cuaca ekstrim dan target dari perjanjian Paris pada waktu itu. Nah, peningkatan emisi gas rumah kaca ini atau CO2 ini sebenarnya sudah naik 50% sejak tahun 1990-an. Yang artinya sudah hampir lebih dari 30 tahun peningkatan emisi gas ini naiknya sangat signifikan yang memicu efek rumah kaca gitu. Dan ini membahayakan gitu bagi kehidupan sekitar. Lalu yang kedua adalah kenaikan muka air laut 3,6 mm per tahun. Nah, ancaman nyata ini sebenarnya bagi kota-kota pesisir, nah seperti Jakarta. Jakarta itu menjadi kota yang sangat rentan akan tenggelam gitu kan, karena berada di kota pesisir yang tanahnya itu rata-rata turun 7 cm per tahun.
Dan muka air laut ini naik 3,6 mm per tahun, yang arti ini sangat mengancam kota-kota pesisir yang ada di seluruh dunia, bukan hanya Jakarta, dan juga pulau-pulau kecil yang ada di seluruh dunia bisa tenggelam dan hilang. Lalu yang ketiga ini adalah fenomena cuaca ekstrim. Nah, fenomena cuaca ekstrim ini seperti banjir, kekeringan, dan badai lebih sering terjadi dan intens. Nah, jadi akibat dari perubahan iklim inilah yang membahayakan gitu kan, yang tadinya mungkin banjir hanya setinggi mata kaki, tiba-tiba bisa naik jadi selutut, bahkan seperut, sedada, dan itu menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Lalu kekeringan juga, ketika kekeringan ekstrim terjadi, kita kesulitan mendapatkan air dan hidup jadi serba sulit. Seperti itu. Ada badai juga yang lebih sering terjadi karena kita lebih senang menebang pohon, yang akhirnya angin-angin itu bermunculan menjadi topan dan badai besar. Lalu yang terakhir adalah terkait dari target perjanjian Paris. Nah, dalam perjanjian Paris itu sebenarnya sudah diputuskan bahwa membatasi kenaikan suhu di bawah 15 derajat 1,5 derajat Celcius untuk mencegah dampak buruk yang terjadi. Seperti itu. Jadi global warming ini menjadi peringatan keras terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Oke. Selanjutnya isu kedua. Nah, isu kedua ini ada terkait deforestasi dan kerusakan lahan. Nah, ini yang sering terjadi di sekitar kita, bahkan di Indonesia secara luas. Di sekitar kita ini deforestasi, jika kita amati dan telaah baik-baik, itu sangat masif gitu. Bahkan di lingkungan saya sendiri, hutan-hutan primer atau bahkan hutan-hutan masyarakat adat, lalu hutan produksi juga dibabat habis di sini, bahkan dijadikan suatu pertambangan. Kita bisa lihat juga di Kalimantan. Di Kalimantan itu hutan primer yang tiba-tiba dibabat habis, yang akan dijadikan sebuah lumbung pangan dengan membabat hutan-hutan yang sangat luas tersebut, bahkan dijadikan tambang dan lain sebagainya. Ini menyebabkan kerusakan lahan yang serius yang tidak bisa diatasi dengan waktu yang singkat gitu. Nah, setiap tahun 10 juta hektar hutan hilang secara global. Ini data dari FAO ya, tahun 2015 sampai dengan 2020. Dengan Indonesia kehilangan 680.000 hektar hutan per tahun dari sekitar tahun 2000 sampai 2012, 12 tahun. Nah, deforestasi ini sebenarnya menyumbang 10-12% emisi gas rumah kaca global, mempercepat perubahan iklim. Jadi dengan deforestasi ini, inilah yang membahayakan, yang akan mempercepat terjadinya perubahan iklim tersebut. Karena menyumbang 10-12% emisi gas rumah kaca global. Lalu yang kedua adalah mengurangi habitat alami yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang tak tergantikan. Nah, ketika habitat alami dari satwa maupun tumbuhan itu kan ketika sudah hilang keanekaragamannya, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem itu, yang mana keanekaragaman hati ini pun sebenarnya sudah tidak tergantikan ketika satwa atau fauna dan flora itu hilang gitu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan resiko erosi tanah, longsor, dan kekeringan di berbagai wilayah. Nah, seperti daerah pegunungan atau perbukitan, ketika hutan-hutan ini ditebang atau deforestasi ini masif dilakukan, maka meningkatkan erosi tanah atau pergerakan tanah juga. Terjadinya longsor dan kekeringan di berbagai wilayah seperti itu. Jadi cadangan air yang tadinya ketika hujan itu dapat diserap oleh tumbuhan dan menjadi cadangan air tanah, maka itu akan hilang penyerapannya ketika tanaman atau tumbuhan itu sudah tidak ada. Seperti itu kira-kira. Lalu selanjutnya isu yang ketiga ini sebenarnya ada polusi plastik dan limbah. Nah, ini yang sangat saya sayangkan terkait polusi plastik dan limbah. Nah, sampah plastik di laut nih sebanyak 8 ton plastik masuk ke laut
setiap tahunnya. Nah, ini menurut Jack Beck ya, sekitar tahun 2015 dan penelitiannya seperti itu. Dan Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Nah, dan ini menjadi salah satu hal yang sangat riskan. Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara maritim. Ketika plastik atau polusi plastik dan limbah ini menyebar ke laut, itu sangat membahayakan ekosistem laut gitu kan. Ketika ikan-ikan yang tidak tahu memakan sampah yang kita buang secara tidak sengaja, bahkan secara disengaja, itu akan merusak gitu kan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah ancaman mikroplastik. Nah, mikroplastik ini kini ditemukan dalam rantai makanan manusia dan hewan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena itu tadi, ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, lalu mencemari dan sebagainya macamnya, itu membuat sampah itu dikonsumsi oleh hewan. Kalau kita mengkonsumsi hewan yang seperti sapi atau ayam yang mereka memakan sampah yang kita buang, itu membahayakan tubuh kita juga gitu kan, membahayakan kesehatan kita ke depannya. Nah, ini menimbulkan resiko kesehatan jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami. Ini membahayakan sekali karena mikroplastik ini bisa membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan, sampah organik dan bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini mencemari tanah dan air, merusak ekosistem dan mengancam sumber daya alam. Nah, ini sering terjadi nih pencemaran lingkungan seperti industri atau pabrik-pabrik yang berada di sekitar aliran sungai dengan muka tanpa dosanya membuang sampah atau membuang limbah dari industri itu ke sungai lalu mencemarinya hingga berubah menjadi hitam pekat, itu sangat-sangat disayangkan gitu kan. Nah, ini harusnya kita hindari. Kita harus bisa mengkampanyekan untuk bisa menjaga lingkungan sekitar kita seperti itu. Lalu isu yang keempat ini terkait krisis air bersih dan polusi air. Nah, kekurangan akses 2,2 miliar orang ya mengalami kekurangan akses air minum yang aman untuk dikonsumsi. Ini menurut UN Water ya. Lalu terutama di negara berkembang. Terutama negara berkembang seperti Indonesia. Walaupun secara wilayahan kita melimpah air, tapi pada kenyataannya, pada realitanya, kita masih mengalami krisis air bersih seperti di daerah-daerah pesisir dan juga yang jauh dari sumber mata air. Yang kedua adalah pembuangan limbah. 80% air limbah global dibuang tanpa pengolahan, mencemari sungai, danau, dan lautan. Itu tadi seperti saya bahas di slide sebelumnya, bahwa pembuangan limbah ini, ya pembuangan limbah yang dibuang itu sebenarnya tanpa pengolahan, yang artinya sangat mencemari lingkungan danau dan lautan, mencemari sungai. Ikan yang harusnya ada di sungai, bahkan sungai airnya yang bisa kita konsumsi, berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya gitu kan, karena tercemari dan rawan mencemari kita juga gitu kan, bisa menimbulkan risiko kesehatan dan sebagainya macamnya. Danau juga, danau yang harusnya menjadi sebuah tempat atau sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan, itu menjadi apa namanya, suatu hal yang membahayakan juga karena banyak limbahnya, lautan dan lain sebagainya macamnya. Lalu yang ketiga adalah kontaminasi. Nah, air yang terkontaminasi oleh limbah industri, ya pertanian yang menggunakan pestisida pupuk dan domestik, itu membahayakan kesehatan juga. Hari ini banyak suatu hal yang menggunakan bahan kimia yang mengkontaminasi air itu sendiri, yang artinya kesehatan ke depan akan sangat mahal karena apa-apa bahan yang kita gunakan itu menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Nah, yang ini yang akhirnya menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan publik dan ekosistem akuatik, mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti itu. Nah, lalu apa saja sih dampak lintas sektor di Indonesia itu? Kita bisa lihat ya bahwa isu lingkungan itu memiliki dampak yang sangat terasa di Indonesia.
mempengaruhi berbagai sektor krusial. Yang pertama itu adalah bencana hidrometeorologi, yang artinya bencana hidrometeorologi ini adalah seperti banjir dan longsor. Kita bisa lihat di gambar yang ada di layar terkait longsor dan juga banjir itu sudah sangat sering terjadi di sekitar kita. Ini karena apa? Ini karena kelalaian kita sendiri yang kita tidak paham terkait isu lingkungan, kita membiarkannya gitu. Nah, banjir dan longsor ini meningkat 30% dalam 5 tahun terakhir yang merugikan masyarakat dan infrastruktur. Yang anehnya, ketika masyarakat sudah terkena bencana, mereka baru berdemo, baru meminta belas kasihan dan sebagainya macamnya. Sedangkan mereka sendiri tidak menjaga tempat tinggalnya dari bencana itu sendiri. Yang mereka abai terhadap isu lingkungan mereka. Ini sangat disayangkan, maka perlu kampanye atau perlu sosialisasi kepada masyarakat apalagi yang berada di daerah rawan bencana. Lalu selanjutnya adalah kenaikan suhu laut. Nah, kenaikan suhu laut ini ya menyebabkan pemutihan karang, mengancam ekosistem laut yang kaya dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah krisis air bersih. Krisis air bersih ini melanda beberapa daerah perkotaan dan pedesaan, mempersulit akses terhadap kebutuhan dasar. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa krisis air bersih ini banyak terjadi di daerah-daerah pesisir atau daerah Pantura Jawa terutama, yang memang jauh dari sumber mata air. Yang akhirnya ketika kekeringan mereka sangat sulit air bersih, seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah kualitas udara yang buruk. Nah, kualitas udara yang buruk ini terutama di kota Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Jakarta menjadi salah satu kota dengan udara terkotor menurut WHO, dengan kualitas udara buruk di kota besar akibat polusi dan kebakaran hutan, berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Nah, inilah seperti kebiasaan masyarakat yang membakar sampah, lalu menggunakan kendaraan pribadi yang akhirnya menimbulkan polusi udara, lalu kebakaran hutan, dan semacam ini berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat yang bisa terjangkit ISPA atau penyakit pernapasan lainnya, seperti itu. Nah, lalu solusinya apa? Solusi pemerintah dan industri. Nah, jadi yang pertama itu adalah kebijakan energi terbarukan. Nah, target 23% bauran energi terbarukan Indonesia pada 2025 ini mendorong transisi energi bersih. Pemerintah memang sedang mencanangkan dan sedang mengupayakan terkait transisi energi kepada energi terbarukan itu kan. Nah, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk bisa mengatasi daripada isu lingkungan terkait perubahan iklim dan lain sebagainya macamnya. Lalu yang kedua adalah implementasi ekonomi sirkular, yang artinya mendorong daur ulang dan menggunakan kembali sumber daya dan mengurangi limbah. Nah, jadi sampah yang kita hasilkan setiap harinya itu harus bisa kita kelola secara bertanggung jawab. Kenapa demikian? Karena sampah yang didaur ulang dan kita gunakan kembali itu dapat mengurangi limbah yang kita hasilkan gitu. Jadi kita semacam seperti botol atau dan lain sebagainya macamnya itu bisa kita manfaatkan ulang sebetulnya agar tidak sampah-sampah kita itu berakhir di TPA atau pembuangan akhir. Nah, lalu yang ketiga adalah investasi teknologi hijau yang mendorong inovasi dan mengembangkan teknologi berkelanjutan untuk solusi lingkungan. Nah, investasi teknologi hijau ini sudah banyak didorong oleh pemerintah terkait teknologi hijau, terkait seperti pembangkit listrik tenaga surya, lalu tenaga angin dan semacamnya itu sudah mulai beralih gitu kan, teknologi-teknologi semacam itu. Lalu yang terakhir adalah regulasi ketat. Nah, pemerintah juga mengeluarkan regulasi ketat terhadap emisi dan pengelolaan limbah, memastikan kepatuhan industri. Namun memang sayangnya beberapa eh, titik atau di beberapa daerah pengawasannya masih kurang. Jadi terkait regulasi yang ketat ini masih belum dapat diterapkan secara menyeluruh karena memang pengawasan dari pusatnya yang masih terkadang abai. Namun saya yakin kedepannya pemerintah akan lebih mengetatkan kembali terkait pengawasan daripada regulasi yang mereka buat terkait emisi maupun pengelolaan limbah dan semacamnya untuk kebutuhan industri seperti itu.
Nah, solusi yang lainnya itu bisa peran komunitas dan individu. Nah, di sini kebetulan beberapa waktu lalu saya juga menjadi salah satu volunteer dari komunitas yang bergerak dan concern terhadap isu lingkungan. Nah, di sana saya mengkampanyekan terkait bagaimana kita bisa mengelola sampah yang kita hasilkan, menjaga lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan, dan bisa dengan berupaya untuk mendukung pemerintah dalam transisi energi yang tadinya pembangkit listrik menggunakan batu bara itu berubah jadi energi terbarukan atau teknologi hijau dengan energi-energi yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, solusi itu dapat kita terapkan yang pertama melalui gaya hidup 3R. Apa itu 3R? Nah, 3R ini ya kita terapkan reduce, reuse, recycle. Nah, untuk mengurangi jejak karbon dan limbah pribadi. Kita bisa menggunakan kembali, kita bisa mengolah kembali sesuatu hal yang memang atau sampah yang kita hasilkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah konsumsi yang bertanggung jawab. Seperti apa konsumsi yang bertanggung jawab? Konsumsi yang bertanggung jawab itu kita bisa memilih produk yang ramah lingkungan. Nah, mendukung perusahaan yang peduli keberlanjutan juga seperti itu. Jadi kita tidak sembarangan memilih produk-produk yang sekiranya dapat menghasilkan sampah atau limbah yang bisa mencemari lingkungan. Jadi kita harus mendukung produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah edukasi dan advokasi. Nah, tingkatkan kesadaran publik melalui edukasi dan advokasi tentang isu lingkungan. Yang artinya kita, nah seperti yang saya lakukan di dalam foto ini, saya mengedukasi juga ke masyarakat, kepada publik gitu untuk dapat menjaga lingkungan, terutama terkait sampah gitu kan, agar bisa bertanggung jawab terkait sampah yang mereka hasilkan seperti itu. Lalu yang keempat adalah gerakan komunitas. Nah, berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih dan penanaman pohon untuk dilakukan. Setiap individu dan komunitas memiliki peran krusial dalam upaya menjaga lingkungan. Nah, jadi gerakan seperti komunitas yang saya ikuti ini, nah, by the way, bahwa yang saya ikuti ini adalah komunitas operasi semut, ya, yang bergerak memang di isu lingkungan, yang juga sering berkolaborasi dengan Waste for Change yang bergerak terhadap pengelolaan sampah seperti itu. Nah, gerakan komunitas inilah yang perlu kita lakukan, perlu kita masifkan untuk bisa mengedukasi dan juga mengadvokasi publik agar publik itu bisa mengerti terkait sampah gitu dan sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga sadar melek terhadap isu lingkungan seperti itu. Jadi kesimpulannya dan ajakan sumber tindaknya adalah isu lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap aksi kecil memiliki dampak besar bagi masa depan. Keberlanjutan adalah investasi untuk generasi mendatang. Mari jaga bumi untuk dan kita seluruh makhluk hidup. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kasih terima, ubur-ubur ikan lele, tetap jaga lingkungan le. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.